al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam yakni ayyamul ushr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai'in rawahu al-Bukhari. Jangan lupa terangkan ini alam semua. Kita ngaji di pondok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi tentang keutamaan amalan di 10 awal Dzulhijjah. Dan hari ini kita sudah masuk 1 Dzulqa'dah. Berarti 30 hari lagi kita akan masuk yang namanya Dzulhijjah. Dzul memiliki al-hijjah itu haji. Berarti orang-orang dulu di Timur Tengah itu persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ada hadis Nabi yang kita baca, ternyata ada amalan yang kalau kita lakukan itu di hari-hari lain itu nggak lebih utama dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari. Lalu ditanya para mufassir, mufassir hadis, para ulama, 10 ini yang mana? Ada yang mengatakan 10 itu 10 akhir Ramadan. Makanya banyak orang yang akhir Ramadan i'tikaf, betul nggak? Ada lagi yang mengatakan 10 ini 10 awal Dzulhijjah. Maka orang yang beramal dari mulai 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, amalannya sangat-sangat utama. Bahkan kata Nabi, bahkan jihad pun bisa kalah, kecuali orang yang jihad perang tapi dia mati syahid. Apa amalannya? Pertama, selama awal Dzulhijjah perbanyak kita berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Terpenting puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Orang haji pada wukuf nggak boleh puasa, tapi yang nggak haji biar dapat pahala maka puasa di hari Arafah. Bahkan doa yang terbaik doa ketika hari Arafah. Khairud doa Arafah. Khairud doa yaum Arafah. Jadi ketika tanggal 9 Dzulhijjah perbanyak kita berdoa dan berpuasa. Apa fadilahnya Ustaz di bawahnya? Keutamaan puasa Arafah. Ini saya udah habis 3 jahe. Kalau 4 luar biasa nih, suara dan lagi ngaji. Semua Asyura, orang yang puasa 10 Muharram nanti, tahu puasa Asyura kan? Maka apa kata Nabi? Pahalanya yukafirus sanatil madiyah, ya, akan menghapuskan 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita. Puasa Arafah dan puasa Arafah itu apa? Yukafirus sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun al-madiyah yang lalu, ya, wal atiyah atau al-mustaqbilah yang akan datang. Makanya jangan lupa ya sempatkan puasa Arafah. Apalagi Ustaz, tanggal 10 Dzulhijjah itu sunnah bagi baik yang haji maupun yang tidak berkurban. Sehat Berkurban. Inna a'tainaka fasalli, sholatlah dan berkurbanlah karena Allah kasih rezeki yang banyak kepadamu. Apa keutamaan berkurban itu di bawahnya tuh? 1, bahkan helainya, bulunya kambing sama sapi saja itu jadi kebaikan buat yang berkurban. Yang kedua, berkurban adalah ciri bagian dari umat Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi, orang yang punya rezeki, orang yang punya kecukupan harta untuk kurban tapi gak berkurban, jangan dekat-dekati sholat, tempat sholatku, karena saking fadilahnya berkurban. Berkurban sedekah yang terbaik.
pada 10 Dzulhijjah. Berkurban ibadah yang paling disukai dicintai Allah, terutama 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik. Berkurban membawa misi kepedulian sesama muslim kaum du'afa, dan berkurban mengenang ujian cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail. Coba kita kurbannya hanya kambing, hanya sapi, tapi Nabi Ibrahim nggak punya anak, udah puluhan ratusan tahun, puluhan tahun baru punya anak, malah disuruh di kurban. Masya Allah, ujiannya luar biasa. Nah kita rezeki banyak, mau nggak kurban $1.000 misalnya? Nah tergantung kita, dan itu insya Allah akan membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Masuk ke materi halal bihalal, walaupun sawalnya udah berakhir kemarin. Nih, ingat-ingat ya. Satu ketika baginda Nabi SAW naik mimbar. Tahu mimbar nggak? Tahu. Mimbar itu tempat khutbah. Nanti kalau kita ke Madinah, ke Raudhah, itu ada tempat mimbarnya Nabi kalau khutbah. Di mimbar itu ada tangga sampai 3. Ketika naik tangga yang pertama, baginda Nabi ngomong amin. Apa? Amin. Naik tangga yang kedua, Rasul juga mengucapkan amin. Apa? Amin. Naik yang ketiga juga beliau ngomong amin. Apa? Amin. Sampai sahabat tuh sampai bingung, kalau Rasul ngamin siapa? Nggak ada yang doa, kok ngaminin. Akhirnya setelah selesai sholat, maka para sahabat nanya, ya Rasul, kami tadi mendengar kalau engkau berkhutbah itu sebelum khutbah engkau mengaminkan doa. Itu nggak ada yang doa kita. Engkau doanya siapa kau aminkan? Apa kata Nabi? Ini dengerin. Ketika saya naik mimbar yang pertama, bukan mimbarnya, tapi unggahan itu unggahan. Iya. Tangga. Kalau orang khutbah di tangga, di tempat mimbar yang di Jawa pakai ukiran Jepara kan ada tangganya tuh. Iya. Di Madinah juga sama. Itu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril doa. Apa doanya? Celakalah bagi umatku, bagi hamba Allah yang menemui bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan oleh Allah atas dosanya. Jadi kita ketemu Ramadan biasa-biasa aja, lalu gak dapat ampunan Allah. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, celaka. Lalu diamini oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sayang kalau kita kemarin dapat Ramadan tapi gak dapat ampunan Allah. Apa tarawihnya kita nggak lakuin, walaupun sholat malamnya ya sebisa mungkin, puasanya nggak kita lakuin, maka kita dapat ampunan Allah. Termasuk Allah akan mengampuni siapapun hambanya yang bertobat. Tapi ada dosanya kita nggak diampuni oleh Allah karena kita masih punya sangkutan dengan orang lain. Maka Allah enggak mengampuni dosa sesama kita sebelum kita saling memaafkan. Makanya orang yang bertakwa cirinya saling wal afina 'anil nas, memberi maaf. Makanya halal bihalal, minta halal 00. Paham enggak? Insyaallah. Jangan sampai kita minta halal tapi kita nggak mau halalin. Halalin yang apa nih? Udah lagi ya. Halalin aku dong. Maksudnya apa? Sesuatu yang tadinya dilarang akhirnya jadi halal. Ya, halal itu apa Bu? Halal itu asal katanya adalah sesuatu yang tadinya ruwet jadi terurai, itu halal. Mau duduk begini ya? Iya. Maka kita hari ini minta sama-sama saling memaafkan, saling bersama. Yang kedua, ini PR banget nih. Yang kedua saya aminkan doanya siapa? Doanya malaikat Jibril. Apa doanya? Celakalah ya umat Muhammad. Muhammad Darma Bapak Imam Bayhaqi. Saya lagi dari Semarang. Saya itu mana aku lagi. Sama Mr. Apros ya. Kamar mandi tadi. Nanti jalan dua aja Pak Imam Bayhaqi. Gini lagi. Ternyata apa? Saya mengaminkan doanya malaikat, celakalah bagi orang yang punya kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya masih hidup tapi mereka tidak menjadi wasilah kita dapat surganya Allah. Kita lalaikan mereka, kagak pernah doain, gak pernah ngirimin, gak pernah ngasih senyum, marah-marah terus, orang tuanya meninggal dan kita durhaka kepada mereka. Maka kata Nabi, celaka dan diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh katanya, kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, ayo muliakan sebisa mungkin.
Insya Bagaimana Allah. Ustaz kalau udah meninggal dunia? Orang tua yang sudah meninggal dunia, pertanyaannya, apakah kita, pertanyaannya kamu nanya? Kamu nanya. Kamu nanya. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua kita, nih saya ayah ibu udah wafat nih, saya udah gak ada orang tua nih, yatim ya, dia pun juga. Mertua saya yang di Pati, ya tinggal bapak lah, bapak mertua, ibu udah gak ada. Saya di Cirebon kan. Nah, pertanyaannya orang tua yang sudah wafat itu, ya, kita masih ada hubungan dengan mereka nggak? Ada. Ayah udah meninggal udah selesai lah, gitu. Ternyata Nabi Muhammad SAW didatangi sahabat Nabi, ya Rasul, dari Bani Salimah, saya pengen banget berbakti kepada orang tua ya Rasul. Saya pengen berbakti kepada ayah ibu, tapi ayah ibu sudah wafat. Apakah ada cara saya berbakti kepada mereka? Apa kata Nabi? Naam, iya. Bagaimana ya Rasul caranya? Ketika orang tua kita sudah wafat, maka sebagai anak gak begitu putus saja hubungannya. Beda dengan si mantan-mantan kita, beda. Awalnya gitu banget sih. Rasa ya. Kalau orang tua kagak pernah putus hubungan, walaupun beda alam, bener gak? Maka kata Nabi, kalau kita pengen berbakti pada orang tua yang sudah wafat, pertama dengerin, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, banyakin doa dan minta ampunan untuk orang tua kita yang sudah wafat. Paham? Paham. Paham gak nih? Makanya doanya Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bukan doanya anak TPA, bukan. Doanya kita juga. Kita jarang-jarang ziarah kubur kan? Jauh. Tapi doa tiap malam Jumat, tiap malam, tiap dini hari kita sholat malam, doa orang tua kita. Ini saya mau ngomong nih. Saya berikan nyambung dengan maghrib. Orang tua wafat di kuburan, kita lewat di kuburan orang ada yang lain, kasih salam nggak? Nabi Muhammad setiap hari Jumat ke makam baki. Makam baki itu sambil Madinah. Nanti kita bisa, bapak-bapak bisa bicara bareng nih, kalau bapak-bapak nih. Kalau ibu bisa lewat aja. Di makam baki itu ada makamnya Utsman, ada makamnya Falah bibunya Nabi, ada makam Fatimah Zahra, ada makamnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad itu sebelum istri dan anaknya wafat itu menziarahi para sahabat yang sudah wafat. Assalamualaikum ya ahlal baqi' al-gharqad. Ya. Maka sunnah lewati kuburan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum. Coba artinya apa? Keselamatan hai kalian ahli kubur. Ya. Saya silakan nyusul kalian. Berarti kita ngomong sama siapa sebetulnya? Ngomong sama lisan gitu? Ngomong sama makhluknya, ada nggak makhluknya? Nggak ada. Ada makhluknya. Dengar nggak? Dengar. Tapi di alam lain namanya alam barzah. Saya mau nanya zaman sekarang kita tinggal di rumah, nih Pak Fikri atau siapapun, terus kemudian ada maling bisa dipantau nggak? Pakai apa? CCTV. Gampang logikanya. Sekarang orang tua kita almarhum, mungkin jasadnya rusak. Kenapa? Karena orang tua ketika masuk dalam kubur bisa hancur, bisa rata dengan tanah, betul nggak? Karena yang dimaksud dengan diri manusia itu bukan itu. Saya mau nanya, diri kalian yang mana ibu? Ini Ustaz, ini bahaya. Kalau kita menganggap diri kita hanya badan, ketika mati selesai hidup kita, benar nggak? Tapi pertanyaannya ketika orang mati masih ada nggak sebetulnya? Bal ahya'u walakin la tash'urun. Orang-orang yang sudah meninggal dunia sebetulnya mereka masih hidup tapi engkau nggak merasakan. Bayangin kalau kita ngerasain orang masih hidup apalagi obat gimana? Gak terasa. Cuman mereka bisa melihat kita, namanya alam barzah. Barzah itu kayak akuarium, kayak kolam kaca nih. Kita bisa lihat mobil lewat, kita bisa lihat orang meninggal, kita bisa lihat kehidupan dunia. Masih bisa lihat, bahkan bisa melihat surga neraka, tapi nggak bisa menjamahnya. Nah, orang yang di kuburan itu masuk ke alam barzah. Pertanyaannya, mereka bisa tambah ibadah nggak? Bisa tambah amalan nggak? Enggak. Tapi mereka butuh amalan nggak? Butuh kebaikan nggak? Karena orang yang meninggal dunia pilihannya cuma dua.
sampai nanti alam barzah, alam ba'at datang, sampai nanti alam akhirat datang. Itu orang tua kita yang di kuburan itu lagi nunggu itu, ketem namanya. Bedanya dua, dapat kenikmatan kubur atau kenikmatan siksa kubur. Makanya tadi kalau selawatan kan, Ilahi salimil ummah minal afat. Jangan pakai ain. Kalau pakai ain salah artinya. Ilahi ya Allah, selamatkanlah kita semua dari kenikmatan. Makanya nggak dapat nikmat. Kenapa nolak? Jadi nikmat siksa. Maka cara orang tua kita diringankan siksa kuburnya, bahkan dapat kuburnya tambah luas, tambah nikmat, tambah indah. Kenapa? Dengan doa anaknya. Jadi orang tua kita dapat terima doa itu, masya Allah, kuburan tambah luas, adem gitu. Tapi kalau ada kuburan yang nggak pernah didoain, masya Allah tuh anak tuh gersang, orang tuh gersang. Ini anak saya kemana aja? Yang kedua, wa infadu adihima. Kalau orang tua punya janji, punya keinginan, punya nadar, maka anak bisa badalin, bisa sedekahin, bisa umrohin, bisa kurbanin atas nama orang tua kita. Makanya kalau ayo pengajian majelis taklim, yuk sedekah makanan. Kalau saya mau ke jamaah di kota, di Jakarta dan sebagainya, jangan anggap itu beban. Jadi jadikan itu jalan kemudahan kita dengan sedekah. Maka lihatkan, ya Allah, saya sedekah pisang, di pisangnya enak banget nih, masya Allah. Selesai mah, betulan. Sedekah pisang, ya Allah, lihatkan ini pahalanya untuk aku dan orang tuaku yang sudah wafat. Sampai nggak? Sampai. Makanya kalau ada orang acara kayak gitu dinikmati, ya Allah, sedekah ini jalan sedekah saya, jalan sedekah saya. Saya di rumah sama istri sama pengajian itu setiap Jumat dan diniati. Pokoknya kalau ada pengajian apa, ayo sedekah mudah niatkan buat orang tua kita. Ustaz, saya mau kurban, orang tua pengen kurban nadar, boleh badalin. Kita udah haji nih, pengen badalin orang tua, boleh badalin. Ya, orang tua kita, syaratnya kita sudah haji. Kalau misalnya kita mau haji nitip, Ustaz, badalin boleh, itu badal haji. Pahalanya untuk orang tua kita. Ya. Yang ketiga, ini yang penting. Makanya ada namanya mudik kalau di Indonesia, benar nggak? Mudik itu mulih disik, benar nggak? Kalau bahasanya orang Brebes, mulih disik. Mudik. Pulang dulu sebentar, ya. Pulang, penting. Nggak ada orang tua, kita masih punya saudara, benar nggak? Ada ponakan, ada sepupu, ada paman, ada uwa, ada punya siapapun adiknya bapak dan sebagainya. Maka kata Nabi, orang yang pengen berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah caranya sambung silaturahim dengan orang-orang yang karena orang tua kita ada hubungan nasab dengan mereka. Oh, Pak Le masih ada, Bude masih ada, berarti kalau kita putus berarti kita sama saja menyakiti orang tua kita. Karena mereka juga ada hubungan baik dengan orang tua kita. Mengengan? Terakhir, wa ikramu shodiqihima, memuliakan besti. Ngerti besti nggak? Besti nggak? Apa besti itu? Ya, CS. Ya. Sohib. Teman baik. Ya, teman. Maka tanda bakti kita ketemu dengan siapa sih konco bapakku? Rencan, kalau bahasa Jawa itu rencan ya. Bahasa Jawanya ya rencan. Ya, teman ibu. Maka nggak ada saudara, ada teman bapak ibu, kita ketemu mereka, muliakan mereka, masya Allah. Coba bayangin. Saya punya bapak almarhum, saya punya teman ngajar, punya teman pesantren, di Cirebon. Saya balik ketemu sama teman bapak saya. Rasanya gimana coba? Tenang. Wah, masya Allah, itu persis bapakmu begini. Itu apa? Bagian dari cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah. Makanya nih. Ini kan semua camat semua kan? Ya, Kalau ayat semua kan? Ya kan? Pengen dia tak husnul khotimah. Maka orang yang pengen, jadilah orang yang cerdas. Apa itu? Orang yang al-kayyis mandana nafsahu. Orang cerdas kata Nabi, orang yang beruntung kata Nabi, orang yang bisa mengelola dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan bekerja untuk investasi akhirat nanti. Maka sedekah, kurban, di apa juga peluang kurban, ada yang mau zakat apa, itu balik buat diri kita semuanya, investasi di akhirat, tabungan. Ya,
Kalau kita nggak tabungan sebelum meninggal dunia, warisannya rebutan. Kalau ini ngomong, ini mau orang. Ya beda. Bodoh berarti. Wah, mau mati rebutan. Saya mau nanya nih, orang tua itu perlu nggak sih ninggalin kekayaan buat anak? Perlu nggak? Perlu nggak orang tua tuh kaya agar anaknya punya duit? Perlu nggak? Perlu. Ini buktinya kok. Perlu. Oke, perlu. Kenapa perlu? Satu, buat bekal diri, bener nggak? Haji pakai duit, zakat pakai duit, ya kan? Ya nggak? Sekolah anak ada duit, nikah lagi duit. Semua pakai duit. Oh mahal ya. Ya ada suami duit. Pakai duit pakai. Bu, kalau kita boleh nggak nih? Pak, saya semua kekayaan saya wakafin ke Pak Imam. Dah, Bapak kan punya anak, gak usah. Anaknya Badung gabe, nanti Badung. Nah, kalau semua boleh nggak usah dikasih, boleh nggak Pak? Boleh? Boleh Pak Imam? Nggak boleh. Berapa bolehnya? Maksimal sepertiga. Kenapa? Nanti kita akan ngaji bab waris nanti lain kali ya. 5 tahun depan lah. Bu. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'afan khafur. Jangan takutlah kalau kita punya generasi anak yang lemah imannya, lemah hartanya, lemah kecerdasannya. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia, Bu, anak itu kelaparan, benar nggak? Coba, kalau misalnya hartanya semuanya disedekahin, lalu anak kita nggak dikasih harta apa-apa, lalu dia kemudian minta, jadi beban buat orang lain, benar nggak? Tapi Islam ada namanya bab waris. Waris itu walaupun anaknya badung, nakal, gak ngurus orang tua, tetap dapat hak. Kecuali dia membunuh, kecuali dia murtad, maka gak dapat hak. Itu maksudnya apa? Memang haknya dia, sesuai dengan porsinya. Oleh karenanya, mulai sekarang kita harus pikirin masa depan kita yang mana, Bu, depan kita depan mata tuh. Ya ini kan tinggal gantian nih, ya. Dengan mau duluan boleh, saya belakangan, gitu nggak apa-apa. Ya kita doain kan? Saya belakang. Oh belakang. Ya, yang penting terus banyak sedekah, banyak support. Ya, ingat sedekah itu nggak hanya harta. Nih volunteer, mau bantu semua majelis taklim, masya Allah. Akhirnya ada pengajian, orang jadi ngaji, benar nggak? Ya, yang motoin, yang bagiin, yang MC ini pahala kabeda semuanya. Membuat orang muda, maka itu akan kembali muda buat ini. Oleh karenanya, ini halal. Satu lagu dari KSWB halal Bancai, lagunya Lebaran ya. Lagu yang mana sih?